A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Para ustadzah, para ummahat, ibu-ibu, al-hadirat yang kami hormati, sebelum kita mulai mudarasah kita, kajian kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama niatkan nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ila huda wa dalata ala khair ibtigo amal dhatilah. Kita niati juga menahan panas buli lidah. Oh, masih mudah. Saya kira lagi kepanasan. Ya, jadi gak jadi diniati. Niati ikhlas membantu orang lain seperti itu, ya. Yang penting kita niati untuk ibadah, kita niati thalabul ilm, kita niati silaturahim, kita niati seluruh kebaikan yang bisa kita niati, kita niatkan. Jadi walaupun nanti tidak semuanya dari isi kajian itu kita pahami, tetap kita mendapatkan pahala, tetap mendapatkan ibadah. Hadirat ustadzat, ibu-ibu, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini judul kajian kita adalah Madrasah Ramadan. Sebagai bekal untuk persiapan Ramadan, judulnya adalah Madrasah Ramadan. Sering kita dengar Ramadan adalah madrasah, Ramadan adalah sekolah, Ramadan itu pendidikan. Tapi rasa-rasanya kata ini itu hanya basa-basi. Rasa-rasanya Ramadan itu madrasah. Rasa-rasanya kalau di bahasa Arab itu hanya mujamalah. Mujamalah itu artosipun adalah seperti hanya manis lidah saja. Jadi Ramadan akan datang. Ramadan adalah sekolahan, Ramadan adalah sekolahannya para sahabat dan seterusnya. Tapi seakan-akan kata Ramadan madrasah itu kita belum sampai ke hakikatnya, ya, seperti itu. Maka tujuan dari kajian pada siang hari ini, saya mengajak diri saya pribadi untuk sampai kepada pemahaman, kok bisa sih Ramadan itu dinamakan sebagai sekolahan? Itu bagaimana mengejawantahkannya, itu bagaimana? Itu kurang lebih judul pada siang hari ini. Hadirat semuanya yang dimuliakan Allah, kalau kita mendengar kata madrasah atau sekolah, sekolah atau madrasah itu merubah dari yang buruk menjadi yang baik. Santriwati daftar mondok. Salah satu tujuan wali santri memondokkan santrinya atau putranya atau putrinya biar menjadi anak yang solih ataupun solihah, biar menjadi pribadi yang lebih mulia. Itu kan tujuan yang semuanya pada tahu, ya? Semuanya tahu seperti itu, ya. Kayak kita, para ibu-ibu semuanya, para ustadzah, para ummahat, buat apa mendatangi pengajian? Dengan niat semoga menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Madrasah itu kan yang terlintas di benak kita semua. Madrasah itu memiliki peran sebagai upaya dan ikhtiar agar kita menjadi pribadi yang lebih mulia. Nah sekarang kita yang menggaungkan kata-kata Ramadan madrasah, kemudian kita tanya diri kita sendiri, emang bisa? Emang Ramadan bisa?
merubah kita jadi lebih baik? Kalau bisa, bagaimana sistematisnya? Bagaimana prosesnya? Bagaimana caranya? Nah itu, kita kadang melontarkan ibarat ini, tapi kita belum memaknai, belum memahami. Emang bisa? Ya. Emang bagaimana caranya? Prosesnya bagaimana? Nah itu dia. Maka dari itu, ketika kita bisa memahami Ramadan sebagaimana pondok, sebagaimana madrasah, sebagaimana sekolahan, maka kita akan mengakui keagungan yang namanya ibadah puasa. Itu akan kita akui seperti itu. Sampai-sampai ini kalau kita lihat di sirah para salaf ya, Ummuna Siti Aisyah itu sejak Rasulullah wafat melazimi yang namanya puasa dahar. Maksudnya selain Idul Fitri, Idul Adha, selain Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kalau Siti Aisyah, ibunda Aisyah tidak memahami faedah puasa yang sangat besar, tidak mungkin dia mau meninggalkan puasa, melakukan ibadah puasa. Tidak mungkin. Pasti beliau ya memahami hakikat bahwasanya puasa itu madrasah. Makanya beliau mau untuk puasa seumur hidup. Begitupun yang dinisbatkan antar kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidun Tabi'in Sa'id ibn Musayyab. Ini contoh ulama sahabat, contoh pembesar sahabat, dan contoh ulama tabi'in yang mengamalkan puasa terus. Walaupun opsinya ya gak hanya puasa terus, ada puasa Daud, ada puasa Senin Kemis. Ya kalau nggak bisa ada puasa 3 bulan di pertengahan. Ya, itu opsi-opsi puasa sunnah. Orang-orang yang memiliki amalan ibadah puasa sunnah itu tidak mungkin dia melakukan amalan ini kecuali memahami hakikat, manfaat, faedah dari ibadah puasa. Artinya orang-orang tersebut memahami bahwasanya puasa itu madrasah. Nah mungkin kita yang belum melakukan ibadah puasa sunnah atau belum menikmati Ramadan, atau mungkin menganggap datangnya Ramadan itu kok biasa-biasa saja, tidak ada rasa ya, walaupun ketika menyampaikan tamu aku akan datang, ketika di status tamu aku akan datang, ketika di WhatsApp tamu aku akan datang, tapi di hati itu tidak ada rasa ya kan? Karena rasa itu tidak bisa membohongi. Kalau ucapan itu kan bisa, tapi rasakan tidak bisa. Nah, bisa jadi karena kita belum bisa memahami hakikat Ramadan itu sendiri. Maka tujuan kita di kesempatan kali ini semoga bisa memahami hakikat tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka yang namanya madrasah itu ada santri. Santri itu adalah manusia. Santri itu adalah manusia. Maka sebelum menyambut Ramadan, kita harus tahu diri kita. Nah itu. Kita harus tahu kita sebagai manusia ini harus tahu. Jangan-jangan kita lupa kalau kita manusia. Sehingga kita terlena dengan gemerlapnya dunia yang fana. Kita sibuk dengan yang ada di depan kita, yang ada di belakang kita, yang ada di samping kita, di kiri kita, di bawah kita. Tapi kita lupa di diri kita itu ada apa. Jangan-jangan yang di diri kita yang lebih penting itu kita nggak pikirkan. Ya. Sementara kalau kita mau pondok, mau sekolah, mau kajian, kita tuh harus tahu kekurangan kita apa agar di sekolah itu diperbaiki. Kita mungkin punya sifat buruk, kita mungkin punya kelakuan buruk, punya kebiasaan buruk, punya akhlak buruk. Masuk ke pondok itu agar lebih baik. Begitupun kita menyambut Ramadan itu, kita harus tahu diri kita itu ada apa di dalam diri kita, sehingga kita di Ramadan kita tahu apa yang kita cari, sehingga keluar Ramadan seperti hadis-hadis yang terkenal. Ramadan kita keluar Ramadan seperti bayi yang baru lahir. Ya kan? Itu kan sering kita dengar. Tapi proses untuk sampai kita menjadi pribadi yang bayi baru lahir itu kan seakan-akan cuma proses yang kata-kata yang basa-basi saja, atau apa namanya seperti oratoris saja, kata-kata yang oratoris saja, kata-kata yang manis di lidah, kata-kata yang cuma
sebagai khutbah ceramah gitu saja. Tapi kok bisa seperti itu? Mungkin kita kurang menghayatinya. Maka kita harus tahu ada apa di dalam diri kita sebagai manusia. Nah inilah di dalam diri kita ada ini, ada itu di dalam diri kita. Ya. Apa itu? Itu adalah. Ya. Jadi di dalam diri kita, dengan semua pernah dengar namanya Syekh Said Nursi, pernah dengar? Novelnya namanya Api apa? Api Tauhid. Ya. Said Nursi ini seorang imam besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan beliau mustahid. Ya. Seorang ulama besar, ahli tafsir, ahli fikih, ahli tazkiyatun nafas, ahli tarbiyah, mujahid juga di negara Turki sana. Ya, beberapa ratus tahun yang lalu. Syekh Said Nursi ini di dalam tafsir beliau, di tafsir surat Al-Fatihah, menceritakan bahwasanya manusia di dalam jiwanya itu memiliki 3 kekuatan. Kekuatan yang pertama dinamakan dengan kekuatan as-syahwah al-bahiniyah. Jadi kita ini para hadirin, kita semuanya memiliki kemiripan dengan hewan ternak, dengan hewan jinak. Jadi kita memiliki kecenderungan untuk mirip dengan hewan ternak atau hewan jinak. Ini dinamakan syahwat kebinatangan. Tapi binatang yang dimaksudkan binatang jinak seperti sapi, seperti kerbau, seperti kambing. Jadi kita punya kemiripan dengan hewan tersebut. Tapi ya, kemiripan dengan hewan itu bermanfaat kalau dimanfaatkan pada tempatnya. Ya. Karena dengan sifat itu kita akhirnya lapar mencari makanan. Kita akhirnya harus mencari minum. Sifat ini bisa kita bahasakan dengan bahasa sehari-hari, nafsu makan. Nafsu makan itu sebenarnya mirip dengan sifat hewan. Ya. Jadi tapi dengan adanya nafsu makan kita bertahan hidup. Nah, tapi kalau kita lihat secara detail, ini mirip dengan hewan. Sifat ini namanya syahwat bahiniyah. Lah, sifat nafsu makan atau syahwat bahiniyah ini itu terkadang dimanfaatkan berlebihan, ya. Maka lahirlah sifat yang dinamakan al-fahsya wal fujur. Terjadilah zina, terjadilah pencurian, karena dia nggak puas, nggak qanaah dengan makanan di rumah, dia pengen makan enak tapi nggak punya uang, akhirnya merampok. Jadi syahwat bahiniyah, nafsu makan ini atau nafsu ini, ya, kalau melebihi batasnya, jadilah sifat yang namanya fujur atau fahsya. Tapi kalau sifat atau nafsu ini tidak dipakai, maka timbullah sifat yang namanya di bahasa Arab itu humudah. Humudah itu kalau mungkin di bahasa Indonesia kan tidak punya hasad, lemah syahwat tapi dimanakan dengan umum, nggak mau makan, nggak mau minum, akhirnya mati, kurus. Ini juga berbahaya, dia nggak bisa ibadah, nggak bisa berbuat ketaatan. Tetapi ketika syahwat bahiniyah ini dimanfaatkan di tengah-tengah, lahirlah sifat yang namanya iffah, afif, afifatun, afifun, iffatun. Jadi sifat iffah itu hakikatnya adalah ada kemiripan dengan hewan. Tapi bedanya kalau hewan itu syahwatnya tembus ke atas, kalau iffah itu di tengah-tengah. Tapi kalau sifat ini dimatikan sama sekali, kita jadi kurus, kelontang, tidak bisa apa-apa. Nah, kita harus tahu di dalam diri kita ada sifat ini. Nah, apa hubungannya dengan puasa? Sangat ada hubungannya. Jadi kita harus tahu di diri kita ada sifat kemiripan dengan hewan yang mana harus direm, harus ditaruh di tengah, yaitu iffah. Yang kedua, di dalam diri kita ada yang namanya al-quwa as-sabuiyah, keganasan hewan.
kemiripan dengan hewan sabuk, yaitu hewan buas seperti anjing, serigala, macan. Jadi di dalam diri kita itu ada kuah sabunia, kuah gotobia, keberingasan. Dan ini kalau dibiarkan tanpa rem, nanti jadinya adalah tahawur. Tahawur itu artinya beringas, membegal, membunuh, ya. Kemudian apalagi menggorok, meracuni orang. Jadi ini tahawur itu beringas. Tapi kalau kita tidak mempunyai sifat ini, yaitu sabukiyah ini, kita tidak bisa. Kalau saudara kita disakiti, kita tidak melawan. Kalau saudara kita dihina, kita nggak mempertahankan harga dirinya. Kalau agama ditindas, kita nggak jihad. Tapi juga gara-gara sifat ini ada yang namanya keinginan untuk jihad, keberanian. Maka kalau tembus ke atas itu namanya keberingasan atau tahawur. Kalau di tengah-tengah namanya asyaja'ah. Tapi kalau sifat ini nggak dipakai sama sekali, namanya adalah al-jabanah, kepengecutan. Ada perampok nggak melawan, ibu kita dihinakan, tidak ada kemarahan. Antara kepengecutan dan keberingasan namanya adalah asyaja'ah. Jadi kita harus sadar, kita ada mirip dengan hewan, maunya makan terus, minum terus, nyemil terus, berhubungan badan terus. Jadi mubalaghah dalam hal yang mubah, sehingga sampai ke yang makruh, sampai yang ke haram. Itu disebabkan karena sifat kita yang mirip dengan hewan. Kemudian kita juga ada sifat beringas, mirip dengan macan, mirip dengan anjing, mirip dengan serigala. Ini kalau kita loskan tanpa rem, ini juga nanti akan timbul perusahaan di muka bumi, diktator, kemudian premanisme, kemudian yang semiripnya seperti itu. Yang ketiga, di dalam diri manusia juga ada sifat yang mirip dengan malaikat. Namanya al-quwah, al-aqliyah, al-malakiyah. Sifat yang mirip dengan malaikat. Nah, ini juga kalau dipakai berlebihan, yang timbul adalah apa? Makar, nakali, dan licik. Ya, maka kalau kita tanya diri kita, koruptor itu orang yang pintar-pintar, karena akalnya dipakai melebihi batasnya. Yang timbul adalah al-khodi'ah wal makar. Ya, sifat kelicikan dan suka menipu, suka nakali. Itu kalau akal dipakai melebihi batasnya. Tapi kalau akal nggak dipakai sama sekali, yang lahir adalah al-ghobawah, yang kedunguan. Tapi kalau akal dipakai di tengah-tengah, itu namanya hikmah. Akal dipakai untuk membedakan yang baik dengan yang buruk. Bayangkan kalau kita nggak ada akal, kita itu nggak mukallaf, kita nggak disuruh sholat karena kita itu gila. Tapi akal itu penting untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik dilakukan, yang buruk ditinggalkan. Maka para hadirin semua, ketika kuah syahwiyah itu di posisi netral, itu namanya adalah ifah. Kuah sabuiyah di posisi netral, namanya adalah saja'ah. Kuah akliyah di posisi netral, namanya adalah hikmah. Ketika saja'ah, ifah, dan hikmah bersatu, itulah yang dinamakan dengan al-adl. Jadi ketika Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus dalam mengatur jiwa adalah al-adl. Asyaja'ah bainal jabanati wa tahawur, al-ifah bainal khumudati wal fujur, al-hikmah bainal al-makri wal ghobawah. Tiga sifat baik berkumpul, timbullah al-adl. Al-adl itulah as-sirat al-mustaqim. Maka tafsir ini diuraikan oleh Imam Nursi ketika membahas ihdinas siratal mustaqim. Perang kita melawan diri kita itu seumur hidup yang melawan. Jadi kan ada 9 sifat jadi. Ada humudah, ifah, fasad atau fujur, ada jabanah, saja'ah, tahawur,
ada bawah, hikmah, dan makar. 9 sifat. 6 sifat tercela, 3 sifat mulia. Jadi hidup kita dalam melawan diri kita itu pada hakikatnya melawan 6 sifat tercela yang menjadi tabiat bawaan manusia. Jadi kalau kita melawan hawa nafsu ya melawan 6 itu, memperjuangkan yang 3. Lah puasa ini memiliki instrumen yang lengkap untuk mengatur melawan 6 hal tadi dan memperjuangkan 3 hal tersebut. Jadi dalam rangka sampai ke ilmu yakin bahwasanya Ramadan adalah madrasah, maka kita harus memahami hakikat 6 sifat bawaan yang akan membahayakan hidup kita suatu waktu kalau kita tidak mengontrolnya. Itu poin pertama yang harus kita pahami, apa yang ada di dalam diri kita. Maka kalau kita bisa berjihad melawan hawa nafsu kita untuk menonjolkan sifat yang 3, maka kita akan menang minal faizina fil akhirah wa minas su'ada'i fid dunya, menang di akhirat dan bahagia di dunia. Bahagia itu rasanya di mana? Di hati. Kapan? Ketika hati kita bisa mengalahkan 6 sifat itu. Susah, sedih, khawatir itu tempatnya di mana? Di hati. Kapan? Ketika 6 sifat itu menonjol daripada 3 sifat yang ada di hati kita, yang ada di jiwa kita. Maka penting dalam menyambut Ramadan kita mengetahui apa penyebab penyakit hati dan apa obat-obat hati, sehingga kita nanti sadar, oh ternyata puasa itu kok obat hati yang paling manjur. Oh ternyata kalau tidak puasa itu kita rawan mendapatkan penyakit-penyakit hati. Sekarang kita masuk ke penyakit jiwa itu apa. Jadi penyakit jiwa yang 6 tadi, yang sebabnya adalah 6 sifat bawaan yang ada di hati kita tadi, di jiwa kita tadi, yang membuat subur, yang membuat langgeng, yang membuat hidup terus. Penyakit-penyakit tadi ada 3 sifat utama. Jadi 3 sifat utama ini melanggengkan 6 sifat tercela tadi. Apa itu? Yang pertama adalah hubbu dunia. Jadi cinta dunia, maksudnya cinta dunia yang madhmum, berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, kecanduan dengan hal yang makruh, tidak tobat dari hal yang maksiat. Ya, ini masuk ke dalam kategori hubbu dunia. Tapi kalau dunia menjadi wasilah akhirat, dunia menjadi wasilah yang sunnah, dunia menjadi wasilah yang wajib, itu bukan termasuk dunia yang madhmum. Karena Imam Ghazali membagi dunia menjadi 3. Dunia yang madhmum yaitu berlebihan dalam yang mubah, mendawamkan yang makruh atau mendawamkan yang haram. Yang kedua adalah dunia yang dibolehkan, yaitu dunia yang menjadi wasilah ketaatan. Yang ketiga adalah dunia yang dibolehkan juga, atau yang dunia bahkan itu bukan dunia tapi hakikatnya akhirat, yaitu adalah thalabul ilmi dan ibadah. Thalabul ilmi dan ibadah adalah aktivitas yang dilakukan di dunia, tetapi jika dia dilakukan dengan ikhlas, dia akan menjadi akhirat. Jadi itu 3 macam hal yang ada di dunia. Jadi yang melestarikan ya penyakit hati yang 6 tadi adalah hubungan dunia. Nah, puasa itu kan kita dilatih untuk seadanya, makan seadanya, makan hanya pas buka, dimakruhkan untuk berlebihan ketika buka, justru sunnahnya hanya minum dengan air kurma. Itu kan kita dilatih untuk tidak hubung dunia, tidak konsumtif, melulu balaghah berlebihan dalam hal yang mubah. Yang kedua adalah salah satu yang menjadi asas penyakit hati, yang mensuburkan penyakit hati adalah ar-ridho anin nafsi. Ar-ridho anin nafsi adalah setiap hawa nafsunya menyuruh A, dia tidak melawan, dia langsung iakan.
Rebahan kuliah, ya. Mau baca capek punggungnya pegel, tidur aja langsung tidur, nggak ada perlawanan di dalam diri. Selalu mengiyakan apa kata hawa nafsu, itu namanya ar-ridho an nafsi. Yang ketiga adalah yang menyuburkan penyakit-penyakit hati adalah musahabatul asrar, bergaul dengan orang yang tidak baik. Makanya ketika puasa, ulama sepakat secara ijma, bohong, ghibah, namimah, fitnah itu sepakat ulama pahala puasanya hilang. Perbedaannya puasanya batal atau tidak. Jumhur mengatakan puasa tidak batal, tetapi minoritas seperti Abu Hurairah mengatakan puasa batal. Jadi ghibah itu menurut Abu Hurairah selain pahalanya nggak ada, puasanya harus dipotong. Nah itu, ya. Artinya kita itu difasilitasi di Ramadan dengan puasa. Sudah lapar-lapar, kok masih menggibahi orang? Nah, kita difasilitasi selama puasa untuk tidak berteman dengan orang yang tidak baik. Karena berteman dengan orang yang tidak baik, berteman dengan orang yang ghibah, hati kita 6 penyakit hati kita akan tumbuh, ya. Sehingga hikmahnya nggak ada, ifahnya nggak ada, sajaahnya juga nggak ada. Yang ada kebalikan dari ifah, hikmah dan sajaah. Jadi kita harus tahu obat hati itu adalah tidak hubung dunia, tidak mengiyakan setiap bisikan hawa nafsu, dan tidak berteman dengan orang-orang yang buruk, dengan lingkungan yang tidak baik. Nah, 3 instrumen untuk hidupnya hati itu disediakan semuanya di dalam syariat puasa. Coba kita nanti tadabburi di rumah masing-masing. Dari sunnah puasa, rukun-rukun puasa, pembatal-pembatal puasa, pembatal-pembatal pahala puasa, yang dimakruhkan dalam puasa, semua syariat dalam puasa, semuanya mendukung untuk tidak hubung dunia, untuk tidak mengiyakan hawa nafsu, untuk tidak berteman dengan orang yang tidak baik. Semua syariat instrumen di dalam ibadah puasa, dari sunnah sampai pembatal, dari rukun sampai yang makruh-makruh, semuanya mendukung kita untuk menghidupkan hati kita, karena semua mengandung anti hubung dunia, anti mengiyakan hawa nafsu, dan anti musahabatul asrar, berteman dengan yang tidak baik. Jadi kenapa kok puasa adalah sekolahan, madrasah dan pondok? Kalau kita sudah mengetahui apa itu pokok-pokok yang membuat hati kita sakit, sehingga penyakit hati yang 6 itu tumbuh dengan subur, alangkah baiknya kita juga mengetahui apa yang membuat 3 sifat itu tumbuh subur sehingga hati kita sehat. Ifahnya hidup, sajaahnya hidup, dan hikmahnya hidup. Itu apa? Ada kurang lebih 7 obat hati pokok yang membuat hati kita hidup dan bahagia. Dan ke-7-7-nya ini juga tersebar di syariat puasa. Ke-7-7-nya itu ada di ibadah puasa. Maka kalau kita memahami ini, obat hati, penyakit hati, apa yang di jiwa kita, 6 penyakit, 3 sifat mulia, kita akan ketagihan puasa. Karena dengan puasa semua instrumen ada untuk hatinya bahagia. Maka nggak harus Ramadan untuk puasa itu, ya. Karena faedahnya yang luar biasa seperti itu. Makanya ada istilah man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kalau orang tahu yang ada di dalam jiwanya, dia tahu Tuhannya. Karena kalau dia tahu yang ada di jiwanya, tahu penyakitnya ada 6, terus yang membuat penyakit tumbuh subur ada 3, penyakit sifat yang mulia ada 3, obatnya ada 7. Kalau dia menghayati ini, dia akan merasakan hati yang khusyuk, hati yang sehat, sehingga dia tahu hakikat perintah, tahu hakikat larangan, tahu kenapa harus dibuat, tahu hakikat hidup itu apa, sehingga dia bisa mempraktekkan wa ma khalaqtul jinna
jinna wal insa illa liya'budun. Tahu pentingnya sholat, tahu pentingnya zakat, tahu kenapa tidak boleh syirik. Hakikat dari perintah dan larangan itu dia bisa merasakan. Ya. Melihat perintah dan larangan itu tidak hanya sebuah kewajiban, tapi itu yang kita butuhkan, kebutuhan. Seperti itu. Jadi ini ilmu hakikat ini seperti itu ya. Nah, sekarang apa penyakit hati itu apa? Ya, penyakit hati itu apa? Yang pertama, ya, penyakit hati itu adalah obat yang pertama ya. Obat penyakit hati itu apa yang pertama? Nahyun nafsi amaturid. Hawa nafsu menyuruh A, lakukan B. Ya. Hawa nafsu menyuruh tidur, padahal ingin olahraga, lakukan olahraga. Hawa nafsu hati nyuruh zikir, tapi hawa nafsu kok nyuruh main HP, lakukan zikir. Hawa nafsu menyuruh kita untuk rebahan, tapi hati kecil menyuruh kita untuk tidak daras, untuk ajar ke santriwati, lakukan tidak daras. Intinya, kalau hati nafsu menyuruh yang enak-enak, kita lakukan kebaikan. Itu obat hati yang pertama. Melakukan lawan dari bisikan nafsu, itu obat hati yang pertama. Nafsu menginginkan berlama-lama di HP, berarti jangan HP-an. Nafsu menginginkan berlama-lama di dalam Shopee, maka jangan berlama-lama. Nafsu menginginkan berlama-lama misalkan main game, jangan main game. Intinya lawan kata dari bisikan nafsu. Itu obat hati yang pertama. Obat hati yang kedua adalah al-ju', lapar, perut kosong. Perut kosong adalah obat hati, dan itu ibadah yang paling menonjol di bulan puasa, di ibadah puasa, yaitu perut kosong. Dan perut kosong ini adalah yang membuat hati kita hidup, yang membuat penyakit hati mati, yang membuat sifat-sifat buruk gak nampak, gak nongol. Itu adalah al-ju'. Qala sallallahu alaihi wasallam, bihasab ibni Adam lukaimatun yukinna sulbah. Cukup bagi seluruh umat manusia anak Adam makanan sedikit, yang penting tubuhnya tegak. Itu cukup, gak usah kenyang, itu cukup. Gak usah kenyang, itu cukup. Kita tidak akan mati, dan kita tidak akan sakit, dan kita tidak akan susah dan sengsara. Iya, mungkin nafsu kita tidak akan terpenuhi, syahwat jahat kita tidak akan bisa kita ladeni, tapi untuk ibadah berbuat baik cukup, kata Rasulullah, lukaimatun, suapan-suapan yang sedikit. Lukmah artinya suapan, lukaimah artinya suapan yang sedikit. Itu kata Rasulullah, cukup yukin nasul tahu untuk menegakkan hukum, itu cukup. Kemudian ada sebuah istilah yang dinukil oleh para ulama salafus saleh, inna dabatal harun talin idza nuqisa min alamiha. Sesungguhnya hewan ternak yang ngamuk, harun itu ngamuk, itu dia akan jinak ketika rumputnya, ketika makanannya itu dikurangi. Syahwat itu seperti hewan yang sedang ngamuk. Syahwat itu akan merunduk, akan meredup jika makanan dikurangi. Jadi konsekuensi ketika makanan itu kurang, maka syahwat tidak akan melawan hati kecil kita. Ketika makanan itu porsinya berlebihan sampai kenyang, bahkan lebih dari kenyang, maka syahwat tersebut dia akan melawan hati kecil kita, akan melawan domir kita, akan melawan hati kecil kita. Kalau pikir kita gak banyak, sholat kita hanya 5 waktu, sunnah kita kurang, baca Quran pas-pasan, ibadah sunnah gak ada, dengan syahwat yang didukung kekenyangan, jelas dia akan menang melawan diri kita. Kita akan kalah. Ya, kecuali dia kenyang dengan yang halal, tapi ibadahnya banyak, tilakannya banyak, ya, sunnahnya banyak, mungkin dia bisa menyeimbang. Tapi kalau nggak punya itu semua, sementara makannya banyak, jelas kita akan kalah dengan hawa nafsu kita. Jadi wasilah obat hati yang kedua adalah al-ju'. Yang ketiga, obat hati yang ketiga adalah taklilun naum. Maka ketika kita puasa, jika kita naum ba'da subuh sampai qoblal maghrib,
itu sama syariat dihukumi dengan makruh. Makruh itu dilarang. Ya, kalau kita masih mendengar makruh itu berarti boleh dilakukan, berarti cara berpikir itu agak liberal. Ya, makruh itu dilarang. Ya, tetapi tidak sampai dosa, tapi dilarang. Sebagaimana sunnah itu disuruh, tapi kalau ditinggalkan tidak dosa. Maka kalau berkata sunnah yang ada di otak boleh ditinggalkan, agak liberal itu. Ada penyakit itu di otaknya, ada agak liberal tobat setelah ini. Ya, berarti hatinya masih banyak penyakitnya. Kalau berkata makruh boleh dilakukan, ini agak liberal ini, hatinya agak kotor. Dengar kata sunnah boleh ditinggalkan, ini juga agak liberal, agak kotor. Jadi ada error di hati, di akidahnya, di tauhidnya. Gak remeh itu. Ya, makanya sunnahnya itu taklilun naum. Kalau tidur terus pas puasa makruh, dan makruh itu dilarang. Ingat, makruh itu dilarang, dibenci sama Allah, dibenci Rasulullah, dibenci syariat. Kalau melihat larangan kok yang terbesit boleh, lah ini berarti tauhidnya ada masalah, harus tobat, muhasabah nafs. Ya, maka obat hati yang nomor 3 adalah taklilun naumi. Dikatakan oleh Imam Hasan Al-Qazzaz, salah satu ulama salaf, beliau mengatakan bunya hadzal amru ala thalathah. Untuk mencapai kepada Allah, untuk mencapai kepada ketakwaan yang tingkat tinggi, untuk mencapai kepada kedekatan kepada Allah, sebagaimana para sahabat, itu dibangun di 3 hal. Allah takul illa indal faqr. Jangan makan kecuali lapar banget. Allah tamat indah illa indal ghalabah. Jangan tidur kecuali sudah ketiduran atau ngantuk banget. Wala tatakallal illa indal darurah. Jangan bicara kecuali memang terdesak untuk bicara. Seperti baca sholat, seperti zikir, seperti harus ngajar, seperti harus mendamaikan antara dua belah pihak dan seterusnya. Jadi sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara. Itu adalah kebiasaannya para sahabat salafus saleh, kekasih-kekasih Allah yang sejati, wali-wali Allah derajat pertama para sahabat. Kata Syekh Hasan Al-Qazzaz, dunia hadzal amru ala taala. 3 hal yang menjadi kebiasaan para salaf: sedikit makan, sedikit bicara, dan sedikit tidur. Obat hati yang nomor 3 adalah taklilun naum. Maka syariat di dalam bulan Ramadan mensunahkan malam untuk qiyamul lail. Biar apa? Biar sedikit tidur. Di siang memakruhkan untuk tidur terus. Biar apa? Biar sedikit tidur. Karena ketika sedikit tidur, baik di malam atau di siang, hati akan hidup. Jadi syariat sudah memfasilitasi sedikit tidur di bulan Ramadan, malam dengan qiyamul lail dan dengan sahur. Karena sahur itu juga harus bangun cepat, dan siang dengan hukum makruh kalau tidur. Itu fasilitas dari syariat agar kita sedikit tidur, ya, seperti itu. Kemudian obat hati yang nomor 4 adalah iktarus shomti, tidak banyak bicara, banyak diam. Kita ketika puasa lemes, orang lemes itu mau banyak ngomong, males. Kalau ngomong yang wajib-wajib, yang perlu saja. Kalau mentok-mentok baca Quran sama zikir. Mau gibah males, mau ngerti males, mau ngumpul males. Puasa itu menyediakan instrumen untuk males bicara, sehingga banyak diam, sehingga hatinya hidup. Apalagi kalau puasanya setiap hari, puasa Daud dan Kamis, hati kita hidupnya akan lebih lagi, tidak hanya di bulan Ramadan. Dikatakan oleh Imam Munawi, awal maqam salikin alla yusbila ahaduhum lisanahu bi ghairi dzikrillah. Jalan pertama menuju kekasih Allah, menuju dicintai Allah, menuju mendapatkannya ridhonya Allah adalah tidak menyibukkan lisan kecuali dengan zikir. Jadi kalau kita kecanduan zikir, itu baru jalan awal untuk sampai kepada ridho dan mahabbah dari Allah. Itu baru jalan awal. Ya. Tapi kalau zikir nggak pernah, itu belum jalan, masih tempat saja. Kalau sudah belajar kok belum
Sementara ulama salaf mengatakan al-ilmu kulluhu dunya, ilmu itu mau banyak apapun semuanya dunia, wal akhiratu al-amalu bihi, baru jadi akhirat ketika diamalkan. Maka ilmu yang banyak tidak menjamin dia sudah berjalan menuju Allah. Bisa jadi dia masih jalan di tempat karena ilmunya baru banyak belum diamalkan. Seperti itu. Jadi kata Imam Nawawi, awal maqami salikina ilallah, tahap awal kita menuju Allah, menuju ridha Allah adalah tidak menyibukkan lisan kecuali dengan zikir. Seperti itu. Jadi itu obat hati yang nomor 4, banyak diam, dan itu ada di puasa. Kemudian obat hati yang nomor 5, at-tafakkur fil khalwah, memikirkan kebesaran Allah sehingga timbul rasa khauf, memikirkan kebesaran Allah sehingga timbul rasa raja, memikirkan kebesaran Allah sehingga tobat, memikirkan jannah dan nar sehingga kita tidak maksiat, memikirkan hari kiamat seperti apa sehingga kita cepat berbuat amal soleh, memikirkan rahmatnya Allah sehingga tidak putus asa, memikirkan intikam dendam siksa dari Allah sehingga tidak mudah-mudah untuk berbuat tercela. Itu namanya at-tafakkur, berpikir fil khalwah, dalam kesendirian. Berpikir dalam kesendirian secara khusyuk. Itu kalau kenyang susah, kalau banyak makan susah, kalau makanannya enak-enak susah, apalagi semua minuman, cemilan, lauk, nasi semua tersedia susah. Tapi kalau dalam keadaan puasa berkosong sangat mudah sekali. Dalam keadaan tubuh lemes sangat mudah sekali. Karena kalau kita tubuhnya itu dalam keadaan puasa, pikiran kita tidak macam-macam, mau macam-macam sudah males. Tapi untuk berpikir muhasabah itu sangat enak sekali, nyaman sekali kalau dalam keadaan perut kosong. Ya. Salah satunya dalam pengajian, muhadharah seperti ini. Kalau perutnya kenyang itu kurang nyaman, kurang enak, kurang masuk. Tapi kalau perutnya itu kosong atau tidak terlalu banyak makan, itu bisa masuk. Seperti itu. Jadi obat hati yang nomor 3 adalah at-tafakkur fil khalwah. Dalam sebuah athar dikatakan tafakkur sa'ah khairun min ibadatin sab'ina sana. Baik. Obat hati yang nomor 6 sebelum terakhir adalah suhbatul akhyar, berteman, bersahabat terhadap orang-orang soleh. Orang soleh dalam wujud orang beneran, dalam wujud ahli ibadah, ulama, ustazah, syekh, ahli sholat, ahli tahajud, ahli puasa, ahli zikir. Bisa juga dalam bentuk buku, Quran, tasbih. Bisa juga dalam bentuk HP, melihat yang baik, mendengar yang baik. Ya. Kalau kita sibuk scrolling tanpa tujuan itu termasuk mubalaghah dalam hal yang mubah, itu tercela, itu dunia yang makmum, itu dunia. Scrolling di hal yang mubah, scrolling Google, scrolling Reels di Instagram, Shorts di YouTube, FYP di TikTok, scrolling cuma scrolling itu tanpa tujuan. Kalau itu yang scroll tidak ada maksiat, itu termasuk dunia. Karena itu mubalaghah yang mubah, itu membuat hati kita rapi, membuat 6 sifat tercela hidup dan 3 sifat tercela redup. Tapi kalau scrollingnya dalam hal yang sunnah dan wajib, itu termasuk suhbatul akhyar, membuat hati kita hidup dan membuat sifat yang 3 itu timbul, tidak redup. Jadi salah satu obat hati yang membuat sifat mulia hati itu muncul adalah suhbatul akhyar. Berkata salah seorang a'imah salafus saleh, Al-Imam Ahmad Ibnu Harb, beliau berkata, laisa syai'un anfa'u lil qalbi min mukhalatatis shalihin wan nadhari ila af'alihim. Tidak ada yang lebih bermanfaat untuk hidupnya hati seperti berinteraksi dengan orang soleh atau melihat aktivitas orang-orang soleh. Sekarang kita melihat orang soleh di YouTube itu sangat banyak, tapi sayangnya terkadang hati kita lebih memilih orang-orang yang tidak soleh.
Tapi kalau kita ingin orang soleh di YouTube banyak sekali, dan itu membuat hati kita hidup. Obat hati yang terakhir adalah al-iltija ilallahi ta'ala iltija al-gharib, berdoa sebanyak-banyaknya seperti doanya orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam itu gak mungkin minta tolong teman. Orang yang tenggelam itu mesti yang diharapkan cuma satu, Allah, karena dia sudah di pintu kematian. Gak mungkin ada harapan ke makhluk. Orang yang mau tenggelam harapannya hanya Tuhan. Walaupun orang itu ateis, gak punya agama, ketika dalam keadaan terpepet dia akan mengatakan oh my God, ya Tuhan, padahal dia gak akui Tuhan. Karena dalam keadaan terpepet kita mengetahui, melihat dengan jelas hakikat Allah. Lakukan ini walaupun tidak dalam keadaan terpepet. Maka Imam Zabuji dalam Ta'limul Ta'alim mengatakan man ruziqat du'a lam tuhramil ijabah. Orang kalau kecanduan doa, doanya nanti mesti diijabahi. Doa silahul mukmin. Kenapa doa itu dinamakan senjata? Senjata semahal apapun gak pernah diasah, gak akan tajam. Senjata walaupun kurang diasah terus dipakai memotong maka akan tajam. Doa, zikir walaupun hanya subhanallah, walaupun hanya Rabbana atina, tapi selalu terus menerus maka akan tajam sebagaimana pisau yang murah tadi. Makanya dinamakan doa silahul mukmin, senjata orang mukmin. Makanya obat hati itu adalah al-iltija ilallah iltija al-gharib, selalu berdoa kepada Allah sebagaimana orang yang tenggelam. Doanya khusyuk, serius dan sering. Walaupun hanya subhanallah, walaupun hanya Rabbana atina, gak hafal doa yang panjang-panjang, atau bahkan walaupun doanya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Hadirin yang dimuliakan Allah, doa itu di Ramadan difasilitasi sama syariat. Ada Lailatul Qadar, ada yang namanya doa ketika berbuka puasa. Itu difasilitasi doa mustajab di Ramadan. Jadi fasilitas Ramadan untuk doa mustajab banyak sekali. Malamnya semuanya mustajab. Ulama sepakat malam paling mulia adalah malam di Ramadan, dan malam yang paling mulia nomor satu di Lailatul Qadar juga di Ramadan. Itu ulama sepakat. Jadi kalau malam di hari biasa itu mustajabnya ketika tahajud, malam ketika Ramadan semuanya mustajab. Kemudian orang yang puasa di siang hari itu waktu biasa, tapi kalau siang sambil puasa juga mustajab. Kemudian waktu ketika buka puasa, buka puasa itu hanya mustajab bagi orang yang puasa kalau di hari biasa. Tapi di Ramadan setiap hari mustajab karena setiap hari kita puasa. Jadi fasilitas untuk doa mustajab iltijaul gharib disediakan oleh Ramadan. Fasilitas suhbatus sholihin disediakan oleh Ramadan. Karena ketika kita lemes, kita males untuk berinteraksi macam-macam. Sama orang yang baik aja kadang kita capek untuk doa, apalagi sama yang gak baik. Kemudian tafakur fiqhullah juga disediakan Ramadan, memperbanyak diam disediakan Ramadan, jum disediakan Ramadan, taklilun naum disediakan Ramadan, tidak mengiyakan setiap keinginan hawa nafsu juga disediakan oleh Ramadan. Jadi kalau 7 ini bisa kita lakukan ketika puasa, hati kita akan hidup. Kalau hati kita hidup, maka hikmah kita muncul, syaja'ah kita muncul, ifah kita muncul. Kalau tiga-tiganya muncul, kita dinamakan hamba Allah yang mendapat fadilah siratal mustaqim. Kalau kita berjalan di siratal mustaqim, hidup kita bahagia di dunia sebelum di akhirat. Itu semua kenapa kok kita sebut, kita katakan Ramadan adalah madrasah. Jadi kita baru bisa memahami Ramadan atau puasa, atau Ramadan puasa ya, bahwa puasa itu adalah madrasah ya, sepertinya baterai habis karena suara saya keras. Maka kalau ada baterai nggak apa-apa ya, seperti itu. Jadi kita baru bisa memahami Ramadan itu madrasah kalau kita memahami kita sebagai manusia
di hati kita ada 9 sifat. 9 itu sifat, 6 tercela, 3 mulia. Ya. Kalau kita cuma tahu 6 tercela, 3 mulia, cuma tahu tercela mulia saja, tanpa bagaimana menghidupkannya, bagaimana yang menyebabkan matinya, itu bagaimana, itu belum sempurna. Maka kita harus tahu ada 3 penyebab 6 sifat itu hidup, dan ada 7 penyebab 3 sifat yang mulia itu hidup. 7 obat hati dan 3 penyakit hati ini semuanya fasilitasnya disediakan di bulan Ramadan, disediakan ketika puasa. Ya. Penyakit hati ada 3 sebabnya, obat hati ada 7 sebabnya. Insya Allah, kalau kita tahu ini semuanya, kita akan puasa nggak hanya di bulan Ramadan, bahkan kita akan mencari-cari waktu untuk puasa. Ya, betul nggak? Mencari-cari kan? Iya. Ya. Kalau belum ya berarti naudzubillah min dzalik gitu kan. Ya. Bahkan mungkin kita akan puasa terus sampai Idul Fitri itu kan haram puasa itu. Sedih, walaupun dia terpaksa harus nggak puasa itu. Karena Idul Fitri wajib makan. Ya. Dia akan sedih Idul Fitri itu bisa jadi. Idul Adha akan sedih. 11-12 akan sedih karena 5 hari dalam setahun nggak boleh puasa. Tapi bagaimana lagi, itu perintah, ya harus nggak puasa. Jadi hadirin yang dimulakan Allah, ternyata belum hidup. Halo, udah hidup. Mati lagi. Ya. Jadi hadirin yang dimulakan Allah ya, insya Allah dengan mengetahui ini semua, kita akan memahami hakikat puasa terkhusus bulan Ramadan. Insya Allah setelah ini nggak ada yang biasa-biasa saja menghadapi Ramadan. Setelah ini tidak ada yang menganggap remeh Ramadan. Ramadan hanya yang ditunggu ramenya terawih. Kalau cuma ramenya itu dunia itu, rame itu dunia. Karena rame itu kan senang-senang, itu kan dunia. Tapi kalau cuma rame terawih kan nggak perlu terawih, cukup ke masjid, duduk di belakang, nanti ketika jam bulan ikut makan. Kan mendapatkan kerawiannya apa gitu? Ramenya tahajud, ramenya orang ini kan ya cuma rame aja, bukan ibadah, itu cuma senang-senang saja, itu dunia, bisa jadi itu dunia, bisa jadi. Ya. Jadi kita justru dengan Ramadan bukan menjadikannya madrasah, tapi menjadikan wasilah untuk menambah hubungan dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan perjalanan kita dalam memahami lebih bahwasanya Ramadan itu adalah madrasah. Untuk sampai kepada hakikat madrasah Ramadan, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana ada penghalang, jalan-jalan penghalang menuju Allah. Atau bisa kita katakan jalan-jalan yang menghalangi kita untuk membersihkan hati kita dari penyakit hati, sehingga sifat mulia hati yang 3 itu nggak muncul. Itu kadang-kadang kita ingin juluk, kita ingin tidak banyak tidur, kita ingin tidak bersahabat dengan orang yang buruk, tapi kadang-kadang menghalangi kita untuk jihad melawan hawa nafsu. Itu kadang banyak penghalang. Apa itu penghalang menuju Allah? Penghalang menuju Allah itu ada 4. Yang pertama adalah manusia. Maka kalau kita meyakini manusia di depan saya ini, fulan-fulana ini, itu penghalang saya itu, tanpa menyebutkan namanya, cukup di batin saja. Karena kalau menyebutkan namanya jadi maksiat, lisan, penyakit hati juga itu. Jadi kalau antum merasa saya, dia, yang di sana, yang di situ, yang di belakang, itu penghalang antum untuk menuju kepada Allah, maka caranya adalah as-salamatu minhum bil uzlah. Jangan memperbanyak, memperintens interaksi dengan orang tersebut. Tanpa gibah, tanpa namimah, tanpa nyindir, tanpa ngojek, tanpa mirik, jangan berinteraksi. Itu kalau antum merasa bahwasanya dengan berinteraksi dengan orang tersebut hati saya sakit, hati saya terkena penyakit, maka jangan berinteraksi. Saya kalau
ngirim jus ke sana, ngirim buah ke sana, sehingga orang nggak suka sama kita. Kok dia nggak kesini lagi ya? Tapi nggak ke sana. Tapi sedekahnya tetap sana. Interaksinya dia nggak ke sana karena takut hatinya sakit seperti itu. Yang kedua, terkadang yang menghalangi kita itu setan. Setan di rumah kita, jin menggoda di rumah kita. Bisa jadi setan mengusik kita. Setan yang dikirim orang untuk mengganggu keluarga kita. Bisa jadi setan yang ada di sekitar rumah kita karena sekitar rumah kita angker. Bisa jadi. Tapi syariat sudah memberikan solusi. Kalau yang mengganggu setan, obatnya adalah al-hauqalah, la haula wala quwata. Tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Obatnya adalah al-dzikru, membaca zikir. Cukup zikir, yakin setan mesti pergi, mesti pergi. Kalau mau kisahnya banyak banget, nggak perlu tadi sendiri dulu. Ya, tapi zikir Quran itu akan mengusir setan yang menjadi penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Ya. Syekh Khalid Ansori, ulama tafsir Jazair itu mengatakan tidak ada sesuatu yang paling manjur untuk merekatkan rumah tangga, untuk mendidik anak kecil dan untuk membina pemuda melebihi dua hal. Katilawatil Qur'ani wa tadarusihi, tadabbur Quran dan baca Quran bareng di rumah. Wa inna baitan yutla fihi Quran, dan rumah yang dibacakan Quran la yadkhulu fihi syaitan abadan, tidak mungkin setan akan masuk, tidak mungkin. Maka penghalang kita ke Allah terkadang bukan manusia. Orangnya baik, tetangganya baik, gurunya baik, lingkungannya baik, semuanya baik, akhlaknya baik, lisannya baik, semuanya baik. Tapi kok ada kayak masalah, bisa dari setan. Obatnya apa? Tilawah dan zikir. Tilawah Al-Quran dan zikir. Kemudian terkadang penghalang itu bukan setan, bukan manusia, tapi apa? Hawa nafsu di dalam diri kita. Ya, contohnya orang yang kecanduan sesuatu yang haram, apapun itu yang haram, tapi kecanduan. Hawa nafsu itu tadi sudah kita sebutkan obat-obatnya. Banyak diam, tidak banyak tidur, lapar, itu obat-obatnya. Tapi terkadang nggak semua obat itu kan obat sembuh, ya kan? Kadang orang sakit obatnya mahal, mengurangi sakit, tapi nggak sembuh, kan itu wajar. Obat yang paling tinggi adalah al-iltija minallah. Maka kalau ada santri kita yang mengalami kecanduan apa saja, terapi tasyiatun nafasnya yang pertama adalah doa tak boleh berhenti. Kalau dia hanya sholat wajib, harus ditambah sholat sunnah sedikit demi sedikit. Ustazahnya, murabiyahnya harus intens dalam mengecek, memberikan bahkan tabel. Minggu ini ditambah duha, minggu besok ditambah tahajud, minggu depan ditambah witir. Kalau ada santri kita yang perlu rehabilitasi, ini rehab secara ini ya, tazkiyah, secara syariat. Terus dia harus selalu doa, memaksa untuk selalu doa. Terus nanti ada terapi sedikit makan, terapi sedikit bergaul, dan terapi yang tujuan. Tapi yang nomor satu adalah al-iltija ilallah, selalu berdoa yang khusyuk. Jadi kita kalau ingin menerapi diri kita, orang terdekat kita, orang tua, adik, anak dan sebagainya, kalau berkenaan dengan penyakit hati, pertama doa. Tentu dimulai dengan diri kita yang selalu mendoakan sebelum kita menyuruh dia untuk selalu berdoa. Ya. Kalau orang sudah nggak percaya dengan doa, ini tauhidnya, akidahnya bermasalah. Jadi kalau ada kita yang hadir ini nggak percaya dengan doa, nggak yakin dengan doa, itu masalahnya adalah di tauhid. Bisa jadi tauhidnya 110 tuntas, tapi nggak percaya dengan doa, itu pengalamannya itu bisa jadi masih merah nilainya. Maka kalau hawa nafsu, kecanduan yang menjadi penyakit di hati kita, solusinya adalah doa. Doa yang benar-benar all out mati-matian. Kalau perlu setiap detik kita itu doa. Terus yang keempat,
terkadang penghalang menuju Allah itu adalah dunia. Maka kalau kita merasa dengan banyak uang mengganggu ibadah kita, dakwah kita, kebetulan Allah bukakan dia uang, tapi dia tidak bisa nyaman dengan uang tersebut, solusinya adalah bizuhdifiha, dengan mengurangi uang tersebut. Bisa dengan disedekahkan, bisa dengan dizakatkan, bisa dengan diwakafkan, bisa dengan dititipkan ke orang lain atau orang yang mengurus kita uangnya secukupnya saja, dan seterusnya. Jadi ini 4 penghalang kita dalam membersihkan hati. Solusinya kalau manusia tidak berinteraksi, setan pikir bahwa nafsu, doa, dunia meminimalisir. Ini 4 hal ini semuanya juga di puasa Allah memfasilitasinya. Ya. Dengan adanya puasa kita nggak ingin mengintenskan interaksi. Dengan di puasa setan dibelenggu. Dengan di puasa kita banyak doa, banyak iltijak karena hampir semua waktu itu mustajab untuk doa sehingga kita ingin doa terus menerus. Dengan di puasa juga kita nggak perlu berpikiran terhadap dunia karena kita nggak terlalu mikir makan yang penting pas buka sama pas sahur, dan itu pun begitu cukup. Jadi fasilitas penghalang dari Allah itu juga disediakan di ibadah puasa. Apalagi kalau puasanya setiap hari atau puasa Daud setiap tahun, makanya cuma pas buka sama pas sahur itu pun cuma sedikit. Ya. Kemudian yang lain dimuliakan Allah, selain penghalang menuju Allah, harus kita ketahui, kita harus tahu juga pintu-pintu masuknya setan. Setan itu punya 3 pintu masuk utama. Yang pertama syahwat. Ya, cara menghadapinya tadi sudah kita jabarkan di 7 tasyatul nafas tadi, dan juga dengan doa. Kemudian pintu yang kedua adalah kenyang. Kenyang ini juga adalah pintu masuknya setan. Walaupun belum tentu dia bisa masuk karena kadang pintu kan dikunci juga. Seperti itu. Gak mesti kenyang, tapi seringnya kalau kenyang itu setan bisa masuk. Apalagi kalau pintu, setelah pintu gak ada penjaganya, nah itu langsung masuk itu. Artinya dia kenyang tapi gak ahli ibadah. Nah itu setan langsung masuk. Tapi kalau dia kenyang, ahli ibadah, mungkin pintu terbuka, tapi setelah itu ada bentengnya masih ada satpamnya itu. Ya. Jadi yang kedua adalah kenyang. Yang ketiga pintu setan itu adalah adalah ketergesa-gesaan. Ketergesa-gesaan itu juga merupakan pintu setan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kurang lebih hal-hal ya, yang perlu kita ketahui tentang bahwasanya ternyata ibadah puasa Allah syariatkan kepada kita dengan segala rukun, pembatal, sunnah-sunnah, makruh-makruh, adab-adab, dengan segala instrumen itu Allah sediakan ibadah puasa. Itu ternyata untuk agar kita menang melawan diri kita sendiri. Dan ketika kita menang melawan diri kita sendiri, ma'arafa nafsahu arafa rabbahu, kita akan mengenal Allah. Dan kalau kita mengenal Allah seperti seharusnya, sebagaimana seharusnya, maka kita akan beribadah kepada Allah. Bukan lagi kalau bahasanya Syekh Al-Imam Al-Mujahid Said Hawa, berpindah dari tauhid akli ila tauhid dauki, berpindah dari tauhid teoritis, tauhid pelajaran, menuju tauhid perasaan dan pengalaman. Jadi kalau kita tahu ya, bahwasanya puasa itu bisa membuat hati sehat, mencegah hati sakit. Kalau hati sehat bisa muncul sifat-sifat mulia. Kalau sifat-sifat mulia kita bisa meresapi, menghakikati ibadah sholat kepada Allah, sehingga kita bisa mendapatkan mahabbah dari Allah, mendapatkan cinta dari Allah.
Sehingga kalau kita bisa mendapatkan itu semua, tauhid kita itu gak hanya teori dalam otak, tapi meresap dalam satu garis seluruh tubuh kita semua, meresap di dalam seluruh buluh-buluh darah kita semua. Jadi dan itu ada di ibadah puasa. Tentu di ibadah-ibadah yang lain itu semuanya ada, tapi nanti dibaca sendiri, silakan bisa dibaca di Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, bisa dibaca di Al-Mustahlas fi Tazkiratin Nafs karangan Syekh Said Hawa, bisa dibaca di Bidatul Hidayah dan seterusnya. Jadi ini adalah kenapa kok kita mengatakan Ramadan itu adalah madrasah. Waktunya berapa menit lagi saudara? Kalau slide-nya itu masih banyak, masih ada 20 lagi. Tapi waktunya berapa itu? Sudah selesai ya? Oke, silakan yang mau menjawab pertanyaan. Atau yang mau bertanya silakan. Itu videonya direkam di mana sih? Itu live atau rekaman? Kalau saya nanti minta ya. Oke. Terima kasih. Silakan yang mau bertanya. Kalau enggak saya bertanya. Ya, kalau ada mikrofon mungkin ada mikrofon lagi. Pengennya apa? Sedikit tidur. Pertanyaan dari Ustazah tadi bertanya karena lemes itu pengennya tidur. Solusinya bagaimana? Ini ada solusinya ada. Jangan putus asa. Ya. Harus mukmin itu harus optimis. Ya. Kalau putus asa kafir. Maksudnya caranya orang kafir itu kan putus asa. Jangan dipahami seperti itu kan. Jadi gini, solusinya tetap kita agar nggak tidur itu kan kita jangan dekat kasur, ya kan? Tapi kan kita bisa bersantai kalau di kasur. Apa itu? Menggelar sajadah, nyender di tembok, baca Quran capek, zikir itu solusi zikir. Betul, coba. Ini saya pernah coba soalnya. Kalau pas capek, lemes gara-gara puasa. Kalau ke kasur mesti tidur dan gak produktif. Tapi kita pengen produktif, tapi tetap tidak capek. Zikir. Bagaimana? Tembok, gelar sejadah, kasih bantal di temboknya, selonjor kakinya. Kalau panas ada kipas angin, sediakan tangan. Ada punya tangan semua kan? Kalau gak punya, pakai tasbih lebih seru, bisa tahu jumlahnya. Kalau subhanallah itu capek, itu banget terus kalau sampai subhanallah sudah Allah saja. Kalau capek kalau nggak capek ya subhanallah atau astagfirullah. Kalau pakai suara capek, suara pelan capek dibatin atau pakai lidah sambil ya, nggak capek kan bisa istirahat. Itu menurut saya solusi praktis yang sering kali coba. Pas capek sekali, pas lapar, mau ibadah baca capek, baca Quran capek, baca buku apalagi mau nggak puasa juga capek, baca tafsir yang memang selalu capek. Maka solusinya adalah zikir sambil leyeh kipasan pakai sajadah senderan bantal kurang enak obat coba ya. Itu terbukti ya. Silakan nanti kalau yang membuktikan banyak berhasil komplain. Kecuali memang males banget, nah, itu harus dirujuk sama suaminya atau suaminya seperti itu harus dirujuk sama orang tuanya ya. Intinya saya optimis bisa ya. Gitu salah lagi.
kami tanya. Iya. Semakin ada yang bertanya, semakin saya nggak bertanya. Ya. Berikut, tidur sebentar boleh, bahkan kalau itu menghilangkan ngantuk itu sunnah. Bahkan kalau nggak tidur bentar sakit wajib. Kita yang katakan memperbanyak ubah itu makruh dan penyakit hati. Memperbanyak ubah. Tidur banyak, makan banyak, minum banyak, berpakaian banyak, perhiasan banyak. Ya. Maksudnya sehari ganti pakaian 5 kali, zuhur pakaian sendiri, asar itu boleh, tapi itu penyakit hati. Berlebihan dalam hal yang ubah. Seperti itu ya. Tidur boleh. Silakan bertanya lagi. Kalau Bu bertanya silakan. Kalau enggak, tak kira angkat jari gitu ya. Kalau saudara. Puasa. Sulit apa? Ya kalau hamil dan memang membahayakan justru tidak boleh puasa. Tapi kan nggak puasa kan tetap bisa mengamalkan zikir, bisa mengamalkan banyak diam, bisa mengamalkan tidak berlebihan dalam hal yang mubah, bisa mengamalkan suhbatus sholihin, bisa mengamalkan mungkin kalau makan karena kewajiban untuk nutrisi. Kalau tidur mungkin terkadang konsekuensi kan karena menyusui kan dari ngantuk ya kan. Ya. Tapi kan ada yang lain. Ada yang lain seperti itu. Ya, ada yang lain. Beda-beda. Itu saja ya. Artinya tetap optimis dan putus asa, apalagi kecil hati, semangat. Seperti itu. Ya. Baik. Mana yang lebih utama, pakai tasbih atau tidak pakai tasbih? Pertama, pakai tasbih itu mubah, pakai tangan itu mubah. Mana yang lebih utama? Tergantung. Jujur ya, terkadang kami pribadi saya melihat diri saya kalau pakai tangan itu nggak sampai jumlahnya karena fokusnya terkadang terpotong dengan apa yang di depan saya. Maka justru kalau pakai tangan akhirnya malah nggak dikir. Maka bagi yang seperti saya pakai tasbih itu aula karena syariat berzikir bisa ditegakkan ketika dengan tasbih. Seperti itu. Tapi ada orang sudah terbiasa dengan tangan sejak kecil, bahkan mungkin dia ahli jari matika, sehingga bisa menghitung dengan tangan sampai jutaan. Lah itu pakai tangan afdal. Justru kalau pakai tasbih malah repot. Jadi kondisional relatif tergantung masing-masing. Ya, betul. Diniatkan jadi saksi boleh bagi tasbih maupun pakai tangan. Karena pakai tasbih juga pakai jari. Gak mungkin tasbih itu berputar sendiri. Ya kan? Iya. Pakai tasbih maupun pakai tangan tetap bersaksi jari kita. Jari kita tetap memiliki andil dalam tasbih. Ya. Kecuali mungkin tasbihnya itu digendot seperti mobil. Yang bersaksi bukan jari tapi kaki. Ya. Jadi gitu saja ya. Ya. Monggo. Betul, afdolnya pakai tangan kanan karena kaidah fikihnya setiap yang mulia pakai tangan kanan, setiap
yang kotor-kotor pakai tangan kiri. Betul, pakai tangan kanan. Betul. Monggo yang lain yang bertanya setelah Kan saya kerjanya goreng ya. Oh, goreng. Iya. Terus nyisir itu saya lakukan sambil mikir. Betul. Itu diperbolehkan apa enggak? sangat bagus sekali. Bisa kita katakan antum adalah penggoreng teladan. Harusnya semua kayak gini, menggoreng sambil kulhu, menggoreng sambil bikin, itu harusnya kita itu seperti itu. Maka antum sebagai teladan pada hari ini seperti itu. Jadi yang goreng belum bisa sambil mikir dan kulhu, silahkan belajar dengan beliau. Karena termasuk suhbatul akhyar, dan suhbatul akhyar itu merupakan penghidup hati. Jadi itu seharusnya seperti itu. Ada yang lain? Silakan. Monggo para umahat, ustadzah, jangan malu-malu. Ya. Sambil saya tambah sedikit, kalau sudah habis waktunya dikabari ya. Ini karena Ramadan itu seperti itu fadilahnya para hadirin semua, saya tambah sedikit. Fadilahnya sangat besar sekali. Ya. Maka Ramadan itu perlu persiapan dan pembiasaan dari sekarang. Ini alhamdulillah Sya'ban ini tanggal, saya lihatkan ya. Ini Sya'ban tanggal 13. Kalau sudah 15 Sya'ban, barang siapa yang tidak punya kebiasaan puasa, haram puasa. Puasa sunnah setelah 15 Sya'ban itu tidak boleh, kecuali qadha ganti. Tapi sunnah nggak boleh, kecuali yang punya kebiasaan Senin Kamis Daud dan seterusnya itu boleh, walaupun setelah 15 Sya'ban. Karena puasa setelah pertengahan Sya'ban itu nggak boleh. Alhamdulillah FUDS ini 13 Sya'ban. Maka karena fadilah puasa itu yang luar biasa dalam rangka menjadikan hati kita hidup, mendapatkan kebahagiaan yang sejati, silahkan dilatih puasa sejak sekarang. Puasa sunnah mutlak, puasa setiap hari. Niatnya sunnah mutlak atau puasa Daud, agar ketika Ramadan kita terbiasa. Jadi ketika Ramadan itu makom kita sudah nggak latihan dan pembiasaan. Kalau makomnya masih ketat sama selesai Ramadan, yang ini tapi nggak kepikiran doa kita. Ketika Ramadan kita sudah bisa puasa, jadi puasa memang kita niatkan untuk memperbanyak diam, sunnatus sholihin, untuk untuk bisa mengingat Allah, untuk obat hati dan semuanya tujuan. Maka dilatihnya sekarang. Ini saya bacakan. Karena Amru ibnu Qais, ulama salaf, idza dakhala Sya'ban, ketika sudah Sya'ban, aglaqa tijaratahu, menutup transaksi, mulai mempersedikit jual beli interaksi dengan manusia. Wa tafarraqa li qira'atil Quran, mulai memperbanyak fokus baca Quran. Wa kana yaqul tuba liman aslaha nafsuhu qabla Ramadan. Beruntung orang yang memperbaiki dirinya sebelum datang Ramadan, itu beruntung. Karena ketika Ramadan makomnya sudah nggak coba-coba, sudah nggak latihan lagi, sudah siap menjadikan Ramadan sebagai pembersih jiwa dengan segala instrumennya tadi. Tapi kalau Ramadan 10 hari baru kebiasaan, Ramadan 20 hari kedua baru mulai terasa, busuknya baru 21, 23, 25 sampai 30 karena suasananya sudah Idul Fitri, hilang lagi rasanya. Jadi dia hanya merasakan Ramadan yang nikmat 21, 20, sisanya biasa aja. Kenapa? Karena nggak latihan dari sekarang. Maka Ramadan dilatih dari sekarang. Beruntung ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah puasa sejak dulu. Beruntung ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah ahli baca Quran sejak dulu. Beruntung ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah ahli zikir sejak dulu.
maka ketika masuk Ramadan dia akan memanfaatkan Ramadan sejak hari pertama. Baik, Imam Ibnu Rajab berkata, walamma kana Sya'ban kal muqaddimah li Ramadan. Ketika Sya'ban merupakan muqaddimah Ramadan, syuri'a fihi ma syuri'a fi Ramadan, maka disyariatkan kita melakukan di bulan Sya'ban sebagaimana yang dilakukan di bulan Ramadan. Apa itu? Banyak baca Quran, banyak puasa. Liyak surat ta'ahud di talak Ramadan, agar siap menghadap Ramadan. Wa tartadu nafusu bidzalika ala ta'ati Rahman, dan jiwanya tidak berontak ketika berbuat ketaatan di bulan Ramadan. Tartadu artinya jiwanya tidak berontak. Maka semua yang disunahkan di Ramadan, yang lain, puasa, baca Quran, sedekah, seterusnya disunahkan di bulan Sya'ban. Semua yang disunahkan di bulan Ramadan disunahkan di bulan Sya'ban. Hikmahnya agar nafsu kita tidak berontak ketika bulan Ramadan dan tidak kaget ketika di bulan Ramadan. Jadi ini dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab dan Imam Amr Ibnu Qais. Ada pertanyaan, hadirin? Ini sudah yang terakhir. Ada pertanyaan, silakan. Kita lihat fotonya saja. Barokah. Ya. Satu hal ini bagus sekali ya. Terkadang banyak orang ketika sudah hari terakhir Ramadan itu putus asa. Kita malam 27, 28, 29, 30 itu putus asa. Wah, saya kemarin nggak maksimal. Wah, Lailatul Qadar sudah nggak ada lagi. Wah, ini orang pikirannya sudah Idul semua. Wah, tak biasa aja, udah jadi asa. Dikatakan oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, iltamisu lailatul qadri akhir lailatul qadr. Carilah Lailatul Qadar di malam terakhir Ramadan. Bisa jadi loh Lailatul Qadar itu di malam genap, bisa jadi. Karena mau ganjil mau genap, pada intinya Lailatul Qadar itu gak ada yang tahu dan semua istihad. Maka saya pribadi condong kepada pendapat yang mengatakan semua bisa Lailatul Qadar, semua itu istihad, intinya yang tahu hanya Allah. Dan kita sungguh-sungguh di semua Ramadan. Karena pendapat ini membuat kita semangat di semua Ramadan. Boleh kita mengatakan yang kuat itu bahwasanya Lailatul Qadar di malam ganjil. Tetapi yang kita yakini kan berbeda dengan yang kita kuatkan secara fikih. Kalau pendapat itu membuat kita malas di malam-malam terakhir tidak positif. Maka pendapat Imam Muawiyah ini sangat logis. Carilah Lailatul Qadar sampai malam terakhir di bulan Ramadan. Pendapat ini bisa membuat kita optimis di setiap saat seperti itu. Ya, itu terakhir ya. Silakan yang mau bertanya. Nggak ada. Kalau nggak ada ya sudah, kita cukupkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin cukup sampai sekian ya persiapan kita Madrasah Ramadan ini. Semoga ada faedah yang bisa diambil. Jikalau ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al khairu minallah wa syarrun min nafsi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Filenya sama Ustaz siapa? Ustaz Mihani nanti. Oh ya, nanti iya. Iya. Kan kalau langsung gini apa besar.